penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sarar Cempaka Baru. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema makna kelahiran Kristus bagi keluarga Kristiani. Dan yang menjadi landasan untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan konteks firman Tuhan, ayat ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus atau kelahiran Mesias. Dan kelahiran Kristus bukan hanya sekedar cerita, kelahiran Kristus bukan hanya mitos atau dongeng-dongeng, tetapi kelahiran Kristus itu jelas, nyata, dan ada tertulis di dalam Alkitab. Dan itu telah dinubuatkan, bahkan dinubuatkan pertama juga di dalam kitab Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, yang terkecil di antaramu akan lahir seorang pemimpin. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu pun yang dikutip kembali di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Matius 2 ayat 6 dan Yohanes 7 ayat 42. Dan pada pembacaan kita saat ini dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu benar ada dan nyata. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, bersyukurlah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita benar mempercayai Yesus Kristus yang lahir, ada, dan nyata. Jadi kita bukan menyembah Tuhan yang mati, kita bukan menyembah patung, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dan bahkan dalam nomenklatur kekristenan jelas sudah tercatat sejak dari abad-abad awal. Bahkan bapak-bapak gereja sudah mencatatkan itu. Dan itu bukti-buktinya ada tercatat, ada sampai dengan saat ini. Bahwa Natal Yesus Kristus itu jauh sebelumnya dari perayaan-perayaan yang lain. Termasuk yang dikatakan perayaan Dewa Matahari, itu jauh sebelumnya sudah ada yang namanya perayaan Natal Yesus Kristus di tanggal 25 Desember. Tetapi kita sering merayakan Natal atau perayaan Natal bukan di tanggal 25 Desember, kita sebut perayaan Natal. Contoh misalnya hari ini GBI Sarar tanggal 20 Desember, kemudian ada juga di bulan Januari. Tetapi jelas bagi saya yang saya harus katakan kepada kita, bahwa kalau kita merayakan Natal atau beribadah di hari Natal, itu setiap tahunnya di tanggal 25 Desember. Dan menurut pembacaan kita ini, Yesaya mencatat ada 4 nama yang menandai tugas daripada Kristus Yesus selaku Mesias. Yang pertama adalah dia adalah penasihat yang ajaib. Yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Yang keempat, dialah Raja damai. Penasihat ajaib itu merupakan keajaiban adikodrati daripada Yesus Kristus. Kata wonderful dari bahasa aslinya kata pele. Ajaib itu hanya disematkan kepada Allah. Dia sebagai penasihat yang ajaib. Maka bersyukurlah kita memiliki penasihat yang ajaib, yang selalu kita dapatkan yang disebut dengan hikmat atau Sofia, dari atas turun ke bawah, itu kita dapatkan daripada Tuhan, sehingga kita bisa berhikmat ketika kita selalu datang kepadanya. Kemudian dia Allah yang perkasa, di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah
diam di dalam pribadinya. Oleh karena itu dialah Allah yang perkasa, dialah sumber kekuatan kita. Sebab pertolonganku datangnya daripada Tuhan, dialah gunung batuku, dialah kekuatanku. Dan yang ketiga adalah dia Bapa yang kekal. Dia datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia sendiri yang bertindak terhadap umatnya. Karena dia Bapa yang kekal. Ditandai dengan apa? Penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihi kita, dia melindungi kita, dan dia menyediakan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu engkau yang menyembah Tuhan Yesus Kristus yang merayakan Natal, dia adalah Bapa yang kekal bagi kita. Dan kemudian dia adalah Raja Damai. Ini menandakan akan kerajaannya, pemerintahannya, yang akan membawa damai kepada kita, kepada umat manusia. Buktinya adalah melalui pembebasan dari dosa dan kematian kekal dari penghukuman dosa. Dia sudah menebus kita, kita menerima keselamatan. Dialah Raja Damai kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, makna kelahiran Kristus bagi keluarga Kristiani. Yang pertama adalah bahwa kelahiran Kristus bagi keluarga Kristiani itu menguduskan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Dia menguduskan kita. Yang kedua, Yesus lahir bagi keluarga kita. Makna bagi keluarga Kristiani adalah kita penuh dengan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang benar-benar di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita penuh dengan sukacita. Berbicara sukacita, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita rohani, bukan sukacita jasmani. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Yang disebut dengan sukacita adalah sukacita rohani. Kemudian penuh dengan doa. Kita keluarga Kristen penuh dengan doa. Doa kita arahkan kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Kemudian kita penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Dan yang terakhir, kita kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Oleh karena itu engkau yang percaya kepada Yesus Kristus, merayakan Natal ini, hadirkan damai yang sesungguhnya sebagaimana Kristus hadirkan damai di dunia ini. Jadilah alat berkat Tuhan dengan pembawa damai sukacita, pembawa bahagia, pembawa sukacita dengan penuh ucapan syukur. Jangan ada lagi ketakutan dalam hidupmu menghadapi situasi pandemik saat ini. Engkau harus percaya penuh kepada Tuhan agar engkau bisa berdiri tegar di masa sukar. Engkau kuat di dalam Tuhan. Marilah kita menghadirkan Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan keluarga kita sebagai tempat yang layak untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Disitulah keluarga kita menjadi berkat bagi setiap orang, kabar sukacita bagi setiap orang, dan kita menjadi pembawa damai. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Penasehat ajaib.